Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai materi kemampuan pemecahan masalah melalui strategi menebak dengan cerdas dan mengujinya. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami ada Ani Listianingsih, NIM A510210257, Mira Mahartanti, NIM A510210258, Alfia Sri Murni Wulandari, NIM A510210259, Desvita Kurnianingrum, NIM A510210260, Rofi Anwar Syaputra, NIM A510210261, dan Cici Khalifatul Laili, NIM A510210262. Selanjutnya, untuk pendahuluan akan dibacakan oleh Ani. Latar belakang. 1. Matematika merupakan ilmu penting yang menjadi dasar dari berbagai ilmu pengetahuan, sehingga matematika diajarkan kepada peserta didik agar dapat mewujudkan peserta didik yang memiliki kompetensi pemecahan masalah. Kedua, selain meningkatkan kemampuan siswa berhitung, pembelajaran matematika di SD juga dapat meningkatkan kemampuan siswa dalam pemecahan masalah. Ketiga, menebak dengan cerdas dan mengujinya merupakan salah satu dari 10 strategi pemecahan masalah menurut Posamenter dan Creed tahun 1998. Tujuan. 1. Mendeskripsikan dan mengetahui definisi masalah dalam matematika. Kedua, mendeskripsikan dan mengetahui definisi pemecahan masalah matematika. Ketiga, mengetahui bentuk soal pemecahan masalah, menebak dengan cerdas dan mengujinya. Manfaat. 1. Bagi mahasiswa. Memperluas wawasan mahasiswa sehingga mendapat pengetahuan baru mengenai strategi pemecahan masalah, menebak dengan cerdas dan mengujinya. Kedua, bagi pembaca. Masyarakat dapat lebih banyak pengetahuan baru mengenai strategi dalam pemecahan masalah, terutama dalam bentuk matematika. Ketiga, bagi guru. Para guru dapat mengajarkan kepada peserta didiknya mengenai strategi menebak dengan cerdas dan mengujinya, sehingga diharapkan para peserta didik dengan mudah memahami dan menyelesaikan soal pemecahan masalah. Bab 2 tentang pembahasan. Pengertian masalah matematika. Masalah dalam matematika merupakan suatu pernyataan yang tidak dapat dijawab secara langsung karena adanya tantangan, tidak mudah diselesaikan, dan perlu menggunakan prosedur yang sesuai dalam memecahkannya. Pemecahan masalah matematika. Pemecahan masalah dalam matematika merupakan proses yang dilakukan seseorang dalam menyelesaikan masalah sesuai dengan konsep dan prosedur yang telah didapat sebelumnya agar dapat tercapai tujuan yang diinginkan. Selanjutnya, untuk soal mengenai strategi pemecahan masalah menebak dengan cerdas dan mengujinya akan disampaikan oleh Mira. Strategi pemecahan masalah menebak dengan cerdas dan mengujinya, intelligent listening and testing. Contoh soal 1. Elsa dan Anna membuat kalung dari manik-manik dan menjualnya pada pameran kerajinan lokal yang diadakan di Balai Raya. Mereka kemarin menjual kalung dengan harga 25.000 untuk setiap kalung dan setengah dari banyaknya kalung yang terjual diberi harga 35.000 per kalung. Dari hasil penjualan itu, mereka memperoleh 950.000. Berapakah banyak kalung yang terjual untuk setiap jenisnya? Solusi. A. Aljabar. Misal X sebagai jumlah dari kalung-kalung yang terjual dengan harga 25.000 untuk setiap kalung. Misal 2X sebagai 35.000 untuk setiap kalung. Dengan demikian diperoleh 25.000X ditambah 35.000. 2X sama dengan 950.000. 25.000X ditambah 70.000X sama dengan 950.000. X sama dengan 950.000 dibagi 95.000, X sama dengan 10. Maka mereka menjual 10 kalung dengan harga 25.000 dan 20 kalung dengan harga 35.000. B. Strategi menebak dengan cerdas dan mengujinya. Diketahui jumlah kalung yang terjual dengan harga 25.000 semestinya genap karena jumlah kalung yang
terjual dengan harga 35.000 adalah setengah dari jumlah tersebut. Oleh karena itu, 950.000 adalah banyak pendapatan dari hasil penjualan kalung tersebut. Maka kita dapat mulai dengan menebak 1 juta. Di sini ada tabel, bisa diperhatikan. Jadi mereka menjual 10 kalung dengan harga 25.000 dan 20 kalung dengan harga 35.000. Tabel tersebut menunjukkan tidak ada peraturan terhadap jawaban karena suatu bilangan terkecil dari 35.000 harga tiap kalung akan memberi hasil penjumlahan akhir kurang dari 950.000. Dengan demikian jawaban ini tunggal. Nomor 2. Ihsan meminjamkan uang kepada 3 orang temannya sebanyak 150.000. Dia meminjamkan Upin 10.000 lebih banyak daripada Ipin. Sedangkan Fizi meminjam 2 kali lipat dari pinjaman Upin. Berapakah banyak uang yang dipinjamkan Ihsan kepada masing-masing temannya? Solusi A. Aljabar. Misalkan X sama dengan pinjaman Ipin. X plus 10 sama dengan pinjaman Upin, 2 dikali X plus 10 sama dengan pinjaman Fizi. Maka X plus 10 ditambah 2 dikali X plus 10 sama dengan 150. 2X ditambah 10 ditambah 2X ditambah 20 sama dengan 150. 4X ditambah 30 sama dengan 150. 4X sama dengan 150 dikurangi 30 sama dengan 120. X sama dengan 120 dibagi 4. X sama dengan 30. Jadi pinjaman Ipin sebesar 30.000, pinjaman Upin sebesar 40.000, dan pinjaman Fizi sebesar 80.000. B. Strategi menebak dengan cerdas dan mengujinya. Di sini disediakan tabel, mohon dicermati. Jadi, pinjaman Ipin sebesar 30.000, pinjaman Upin sebesar 40.000, dan pinjaman Fizi sebesar 80.000. Soal nomor 3. Setiap hari saat siang, Denis makan 20% biskuit di toplesnya. Di malam hari, pada hari keempat, tersisa 48 buah biskuit. Berapa buah biskuit mula-mula yang ada di toples tersebut? Solusi. Yang pertama A. Strategi menebak dengan cerdas dan mengujinya. Terlebih dahulu, kita menebak jawabannya, kemudian menyesuaikan tebakan tersebut. Semisal dengan mengasumsikan bahwa Denis pada awalnya memiliki 150 biskuit, atau bilangan berapapun yang hasil kali berurutannya dengan 80% merupakan bilangan bulat. Maka pada malam hari pertama, ia akan memiliki biskuit sebanyak 4/5 dikali 150 sama dengan 120. Dan dia akan memiliki biskuit sebanyak 4/5 dikali 120 sama dengan 96. Karena dia hanya memiliki 48 biskuit pada malam keempatnya, tentunya biskuit Denis mula-mula adalah 48/96 dikali 150 sama dengan 75. Kemudian soal nomor 4. Tentukan semua bilangan real yang memenuhi persamaan berikut. X kuadrat dikali mutlak dari X sama dengan 64 dan X dikali mutlak dari X kuadrat sama dengan 64. Solusi pertama, strategi menebak dengan cerdas dan mengujinya. Untuk persamaan di atas, kita bisa melakukan perkiraan bahwa X sama dengan kurang lebih 4, karena akar pangkat 3 dari 64 sama dengan kurang lebih 4. Lalu mencoba X sama dengan 4 dan X sama dengan min 4 di kedua persamaan. Jika X sama dengan 4, maka 4 kuadrat dikali mutlak dari 4 sama dengan 64, dan 4 dikali mutlak dari 4 kuadrat sama dengan 64. Jika X sama dengan min 4, maka min 4 kuadrat dikali mutlak dari min 4 sama dengan 64, dan min 4 dikali mutlak dari min 4 kuadrat sama dengan min 64. Jadi nilai X yang memenuhi persamaan tersebut hanya 4. Nomor 5.
Tentukan nilai X dan Y jika X dan Y adalah bilangan bulat positif dari X per 4 ditambah Y per 6 sama dengan 22 per 24. Solusi yang pertama, strategi menebak dengan cerdas dan mengujinya, yaitu dengan memulai menyelesaikan persamaan untuk X. X per 4 sama dengan 22 per 24 min Y per 6. X sama dengan 22 min 4Y per 6. Kita mengetahui bahwa X lebih dari 0. Gunakan strategi menebak secara bijak dan mengujinya. Kita temukan bahwa kemungkinan nilai bilangan bulat untuk Y hanya 1, 2, 3, 4, dan 5. Bilangan bulat positif yang lebih dari 5 akan membuat nilai X menjadi negatif. Substitusikan beberapa nilai tersebut. Yang pertama, Y sama dengan 1, maka X 22 min 4 dikali 1 per 6. X sama dengan 22 min 4 per 6. X sama dengan 18 per 6. X sama dengan 3. Yang kedua, Y 4 dikali 2 per 6.